Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Evakuasi 5 jasad penambang emas ilegal di Kabupaten Yaukimo terkendala cuaca buruk. Perahu yang mengangkut 5 penumpang di Kabupaten Timika mati mesin. Tim SAR evakuasi penumpang dengan selamat. Polda Papua bongkar kasus korupsi dana desa yang merugikan negara 168 miliar rupiah. 9 tersangka diciduk, termasuk penjabat bupati. Polisi merilis 5 nama pendulang emas ilegal yang tewas dibantai kelompok kriminal bersenjata di Yaukimo. Serangan terhadap 5 korban terjadi 2 kali. Serangan pertama terjadi pada hari Minggu 21 September 2025 sekitar pukul 2 siang yang menewaskan 2 orang, Dosem Domingus dan Marcelinus Manek. Setelah membunuh kedua orang tersebut, KKB ke lokasi penambangan emas ilegal lainnya pada esok harinya, Senin. Mereka membantai 3 penambang di Sungai Ihi, yakni Roberto, Yunus, dan Uno. Masih belum bisa dievakuasi setelah pertama hari Senin upaya evakuasi gagal karena mendapat serangan dan lokasi yang kurang menguntungkan dari rekan-rekan yang melaksanakan evakuasi dan membahayakan keselamatan sehingga ditarik mundur. Hari Selasa dan Rabu kendala karena cuaca, hujan deras, dan banjir, dan hari ini sudah dilakukan upaya namun ada kendala juga. Setelah 2,5 jam perjalanan, ternyata salah satu sungai tidak bisa dilewati kendaraan karena bekas banjir sehingga kendaraan tidak bisa menyeberang ke sungai tersebut. Dan tentunya akan dilakukan upaya untuk esok hari sambil berkoordinasi lintas sektoral baik pemerintah daerah, TNI Polri, apakah tetap melanjutkan evakuasi menggunakan jalan darat atau menggunakan evakuasi udara dengan segala resiko. Hingga Kamis sore, aparat belum bisa mengevakuasi 5 jenazah pendulang emas ilegal di distrik Seradala, Kabupaten Yaukimo karena cuaca buruk. Aparat masih kesulitan mengevakuasi 5 jasad korban pendulang emas di lokasi kejadian. Meski demikian, aparat memastikan evakuasi tetap dilanjutkan pada hari ini. April tahun 2025, KKB juga membunuh 11 penambang emas di lokasi yang sama. Namun kejadian ini tidak membuat kapok para penambang. Mereka tetap nekat datang dan menambang di lokasi yang sama. Rianto Nai melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Sebuah perahu susun dengan 5 penumpang mengalami kerusakan mesin dan terombang-ambing di Muara Kekwa, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. 5 orang penumpang perahu susun yang terombang-ambing di Muara Kekwa, Kabupaten Mimika, berhasil dievakuasi oleh tim SAR dalam keadaan selamat. Saat kejadian, perahu dan penumpang bertolak dari Kampung Kekwa dengan tujuan Kota Timika. Setelah mengalami kerusakan mesin, perahu tersebut sempat terombang-ambing di lautan selama 5 jam. Tim SAR menerima laporan dan langsung bergerak untuk mengevakuasi para penumpang ke dermaga SAR Timika. Kecelakaan kapal, 1 perahu susun dengan penumpang 5 orang yang mengalami trouble engine di Kekwa. Setelah menerima laporan kurang lebih jam 2 siang hari ini atau 13.40 waktu Indonesia Timur, tim langsung bergerak dari dermaga Basarnas Timika menggunakan RBB. Setelah sampai di lokasi, tim langsung mengevakuasi korban yang berjumlah 5 orang, dan pada malam hari ini jam 8:04 tim sudah kembali dan ke-5 orang berhasil diselamatkan. Untuk perahu susun sementara ditinggalkan di Kekwa. Prioritas kami adalah menyelamatkan 5 orang korban yang harus kembali ke rumah mereka untuk atau mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Tim SAR mengimbau warga yang bepergian menggunakan perahu agar waspada dan selalu mengutamakan keselamatan penumpang. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Masyarakat pemilik hak ulayat Wasirawi berunjuk rasa dengan memblokade jalan dan jembatan Wariori di distrik Masni, Manokwari, Papua Barat. Mereka memprotes aparat yang menyisir dan menertibkan lokasi tambang emas ilegal karena merugikan mereka. Warga Wasirawi juga menolak pembangunan pos keamanan di wilayah adat mereka. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Manokwari mengeluarkan surat izin pertambangan rakyat agar mereka bisa mengelola tambang emas secara sah tanpa ada gangguan. Akibat blokade jalan ini, kendaraan yang akan menuju ke Kabupaten Arfak dan ke Kota Sorong tidak bisa melintas. Dengan pendapat dengan DPR, beliau didampingi oleh Dirkrimsus, Dirinten dan Brimob melakukan patroli di distrik Masni dan menemui ada upaya pemalangan jalan oleh masyarakat di sana yang menolak untuk ditertibkannya penambangan emas ilegal. Nah, bahwa Polda Papua hingga saat ini kita masih konsisten untuk menertibkan semua bentuk illegal mining, penambangan emas liar yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat. Polda Papua Barat sejauh ini sudah meringkus 20 orang terkait penambangan emas ilegal, termasuk seorang pemodal. Seluruh barang bukti, yaitu 6 unit ekskavator, juga diangkut ke kantor polisi. Polisi saat ini masih memburu pelaku lainnya yang kabur keluar Manokwari. Blokade jalan ini merupakan buntut ketidakpuasan masyarakat atas rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI terkait pemberhentian dan penertiban tambang emas ilegal di Wasirawi, Wariori, dan Warmomi, Kabupaten Manokwari. Edi dan Rian Tonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Jasad pria yang ditemukan di pinggir jalan poros Holtekam, distrik Moratami, Kota Jayapura pada hari Rabu akhirnya terungkap. Polresta Jayapura memastikan korban bernama Aser Yakob Samai, berusia 40 tahun dan merupakan warga setempat. Sebelumnya, warga sekitar terkejut menemukan jasad seorang pria tergeletak di depan lokasi pembuangan sampah kilometer 13, distrik Moratami. Tim Inafis Polresta Jayapura Kota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti dan mengetahui penyebab kematian korban. Meskipun tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban, polisi tetap menyelidiki penyebab kematian korban dan meminta izin dari keluarga untuk melakukan autopsi. Jasad korban hingga hari Kamis masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polda Papua mengungkap kasus korupsi dana desa di Kabupaten Lanijaya dengan total kerugian negara mencapai 168 miliar rupiah sejak tahun 2022 hingga 2024. Barang bukti yang disita dalam kasus ini yaitu uang tunai mencapai 14,6 miliar rupiah, 4 bidang tanah, dan 4 mobil. Polisi menahan 9 tersangka dalam kasus ini, salah satunya adalah mantan penjabat Bupati, Petrus Wakerwa. Selain itu ada juga 3 orang kepala cabang Bank Papua Lanijaya yang dijadikan tersangka. Kasus korupsi dana desa di Kabupaten Lanijaya bermula saat unjuk rasa ratusan kepala kampung yang memprotes dana desa tidak sampai ke rekening desa. Kapolda Papua Irjen Patrick Renwarin mengatakan dana desa dikorupsi dengan modus mengubah surat keputusan penjabat bupati tentang tata cara penyaluran dana desa. Usai mengubah penyaluran secara tunai, lalu dana desa ditarik dari Bank Papua oleh pegawai Dinas Pemberdayaan Kampung Lanijaya dan dibagi-bagikan ke sejumlah rekening. Ini berawal dari adanya aksi unjuk rasa puluhan kepala kampung di kantor Bank Papua Tiong yang mengancam akan membakar kantor kantor Bank Papua. Kemudian anggota meresponnya dan mereka tetap akan membakar, sehingga karena Polres waktu itu kesulitan untuk mengambil langkah. Kita tahu pada saat itu kejadiannya pada tanggal 20
November tahun 2024, di mana saat itu memang lagi hangat-hangatnya situasi politik pilkada, baik pilpres, pileg maupun pilbuk pada saat itu. Nah, ini yang kemudian berkembang dari situ. Kita dari Polda yang naik merespon, kemudian berdoa bersama dengan kepala kampung, dan mereka serahkan itu untuk kita yang tindak lanjuti karena mereka merasa dirugikan kepala kampung. Itulah sehingga berawal dan terungkap pada hari ini. Sehingga benar pada saat itu memang tidak ada bupati, yang ada cuma PJ Bupati yang jabatan strukturalnya waktu itu sebagai Sekda. Seluruh tersangka yang terlibat dalam kasus ini dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polsek Merauke Kota menyita ribuan botol minuman keras berbagai merek dari tangan seorang nelayan di perkampungan nelayan Kampung Tengah. Kasus peredaran minuman keras ini terungkap berdasarkan laporan warga yang mencurigai aktivitas pelaku. Saat penggerebekan, polisi menemukan 17 karton berisi minuman keras berbagai merek yang siap dijual pelaku. Polisi juga langsung membawa pemilik minuman keras untuk menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari hasil penggerebekan yang dilakukan, didapati minuman keras jenis vodka sebanyak 345 botol dan minuman keras jenis whisky sebanyak 28 botol. Didapati minuman keras di ruang tamu, di kamar mandi, dan di dapur disimpan oleh yang diduga tersangka S. Pelaku dijerat dengan pasal penyelundupan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Mimika musnahkan narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil disita dari 2 pengedar di halaman Mapolres Mimika. Sebanyak 71 gram sabu-sabu dimusnahkan oleh Polres Mimika pada hari Kamis dengan menghadirkan kedua tersangka. Wakapolres Mimika, Kompol Junan Plitomo, mengatakan kedua tersangka diringkus polisi dengan modus menjual narkoba dengan sistem tempel. Untuk satu tersangka kita kenakan DPO. Sedangkan barang bukti dari tersangka HP, 1 paket klip bening dengan berat 13,22 gram. Kemudian untuk tersangka FNR alias Nyong, 54 paket plastik bening seberat 60,09 gram. Untuk penerapan pasal kedua tersangka, pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di rutan Polres Mimika untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara 7 tahun. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Seorang tukang ojek bernama Misto tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Misto membawa penumpang dari distrik Mulia menuju distrik Yamo. Diduga korban dicegat di perjalanan pulang dan menjadi sasaran tembakan. Satgas Ops Damai Kartens bersama Polres Puncak Jaya berhasil mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulia. Korban mengalami luka tembak di bagian leher belakang, menembus rahang kanan. Setelah divisum, jenazah korban disalatkan di Masjid Al-Mujahidin Mulia dan diterbangkan menuju kampung halamannya di Probolinggo, Jawa Timur.
Sejumlah orang tak dikenal membakar alat berat milik salah satu perusahaan yang tengah mengerjakan proyek jalan trans yang menghubungkan Timika dan Nabire. Polres Mimika saat ini tengah menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan 3 pekerja jalan trans Nabire. Saksi mengatakan ke polisi sebelum membakar alat berat, mereka ketakutan melihat 3 orang membawa parang dan mengancam mereka. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan motif pembakaran tersebut. Polsek Mimika Baru Timika, Papua Tengah meringkus seorang pemuda di Timika akibat terlibat kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. OG ditangkap karena melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan pemuda atas nama Dias Ardiansah Wakum meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi akibat kasus cemburu. Pelaku mendatangi rumah kos korban dan langsung menganiaya korban. Korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 25 tahun. Tiga ruang kelas dan 1 ruangan kesehatan Sekolah Dasar Negeri Inpres Kampung Baru di Jalan AB Pantai, Tanah Hitam, Kota Jayapura hangus terbakar. Warga sempat memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun kobaran api semakin membesar. 4 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura akhirnya datang membantu bersama 2 mobil suplai air dan 1 water cannon milik Brimo Polda Papua. Kurang lebih 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran karena korsleting listrik di salah satu ruangan kelas. Kepolisian Resort Jayapura membongkar peredaran minyak tawon palsu dengan menyita hampir 1.000 botol minyak tawon di salah satu rumah kos di Kali Acai, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Polisi mendapat laporan dari masyarakat yang mengeluhkan menurunnya kualitas dan khasiat minyak tawon yang mereka beli. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bahan utama dasar minyak tawon, ternyata minyak goreng merek Minyak Kita yang dicampur dengan sejumlah bahan lain. Polisi menangkap pelaku yang mengaku menjual minyak tawon palsu sejak tahun 2021. Selain menyita ratusan botol minyak tawon palsu, polisi juga menyita label, segel, hingga hologram palsu. Ratusan mahasiswa yang menamakan diri Komite Nasional Pemuda Papua Barat berunjuk rasa di 2 lokasi di Kota Jayapura. Masa awalnya berencana mendatangi kantor Majelis Rakyat Papua, namun dihadang aparat sehingga orasi dilakukan di 2 lokasi. Dalam orasinya, masa meminta Presiden Prabowo menghentikan seluruh eksploitasi sumber daya alam di Papua. Menurut mahasiswa, eksploitasi yang telah dilakukan selama bertahun-tahun tidak menyejahterakan masyarakat asli Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi. Yang terbesar yang